Kota Palembang terus berkembang dengan mobilitas yang semakin tinggi. Namun, di tengah aktivitas tersebut, keberadaan jalur pejalan kaki masih menjadi pertanyaan. Apakah sudah benar-benar dapat digunakan dengan baik? Kalau kondisinya tuh lumayan bervariasi sih, ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kalau contoh yang bagus sih, seperti di tempat ini di Taman Polda ini, trotoarnya lumayan bagus, sama yang di arah ke masjid tadi itu bagus juga itu, untuk fasilitasnya dan lain-lain. Karena sebagian aku lihat untuk pejalan kaki, jalan untuk pejalan kaki itu rata-rata bagus semua. Fungsinya orang berjalan kaki itu enggak di jalan-jalan kaki itu enggak makan beban di trotoar itu. Tapi kalau di jalan raya itu banyak bebannya, Mbak. Ya, mobil besar lah, mobil fuso lah, mobil traktor lah. Itu kan yang banyak lewatnya kan. Iya. Tapi kalau untuk pejalan kaki yang di trotoar itu enggak. Menurut aku cukup. Untuk anak disabilitas nggak ada. Kalau untuk anak yang yang coba lengkap fisiknya itu menurut mereka sudah cukup. Tapi untuk disabilitas seperti saya itu kurang, Mbak. Belum ada, Mbak. Ibaratkan kan anak disabilitas kan mau juga dong, mau ke mall, otomatis kan buat mereka kan agak terbatas terjangkaunya ke sananya. Ibaratkan tadi dikasihlah jalan kan, dibuatlah untuk atau minimal ada halte khusus untuk anak disabilitas. Jadi kan mereka menikmati juga, men. Kalau untuk umum jalan kaki, transportasi umum ya udah lengkap. Jalan rayanya walaupun sebagian ada yang berlobak, sebagian juga ada yang bagus. Tapi untuk anak disabilitas itu kurang. Hampir 10% menurut aku nggak ada. Kondisi trotoar di Kota Palembang tidak menunjukkan kualitas yang konsisten. Perbedaan ini menandakan bahwa pembangunan belum dilakukan secara merata, sehingga pengalaman berjalan kaki sangat bergantung pada lokasi. Untuk masalah yang sering saya temui sih, sepengalaman saya jika menggunakan trotoar itu yang paling sering sekali saya temui itu yaitu trotoar yang rusak. Jadi itu membuat saya sebagai pejalan kaki dan sekaligus pengguna trotoar tuh menjadi sangat tidak nyaman. Terus ada juga yang kadang motor parkir, mobil parkir. Nah, terus yang paling parah tuh ada kendaraan roda 2 juga yang naik trotoar, itu membuat saya tidak nyaman. Selain kerusakan fisik, trotoar juga kehilangan fungsinya karena digunakan untuk kepentingan lain di luar pejalan kaki. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan ruang publik yang seharusnya menjadi hak bersama. Untuk harapan saya sih bagi pemerintah Kota Palembang sih, semoga ya jalur atau trotoar tuh dibuatnya tuh benar-benar dibuat dengan sepenuh hati sih bagi saya ya, harapannya. Karena ada beberapa trotoar tuh dibuat tuh asal jadi aja, jadi kayak fasilitasnya tuh sangat kurang, seperti penerangan, rambu-rambu, bahkan untuk alat bantu untuk orang-orang yang disabilitas tuh bahkan nggak ada. Jadi harapan saya ya seperti itu untuk pemerintah Kota Palembang, yaitu semoga trotoar yang ada di Kota Palembang tuh diperbaiki atau dibuat lebih banyak. Harapan masyarakat tidak hanya sebatas perbaikan, tetapi juga adanya perencanaan yang lebih serius
agar trotoar dapat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Kota Palembang telah menghadirkan berbagai fasilitas pendukung mobilitas seperti LRT, jembatan penyeberangan, dan transportasi feeder. Namun, aksesibilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas, melainkan juga oleh kemudahan dalam mengaksesnya. Tanpa jalur pejalan kaki yang layak, keterhubungan antar fasilitas tersebut menjadi tidak optimal. Pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya tentang pergerakan yang cepat, tetapi juga tentang ruang yang adil dan aman bagi semua penggunanya. Kita usahakan rumah